Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Guru di tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi peristiwa dalam kehidupan. Kita mulai di pembelajaran 1 yaitu muatan IPS ya. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, bangsa Eropa itu banyak datang ke Indonesia, anak-anak ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari yang ada di dalam gambar ini, ya. Apa itu? Yaitu gambar rempah-rempah. Nah, penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa itu mendatangi negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu yang pertama adalah mencapai kejayaan atau glory. Jadi mereka datang ke Indonesia itu tujuannya adalah untuk memperluas daerah kekuasaan mereka, ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kekayaan atau gold, karena waktu itu rempah-rempah itu di negara mereka itu sangat mahal sekali harganya, anak-anak, seperti harga emas ya. Oleh karena itu mereka melakukan penjelajahan samudra ke daerah timur untuk mencari rempah-rempah yang harganya lebih murah. Yang ketiga itu untuk menyebarkan agama atau dikenal dengan istilah gospel. Yang keempat yaitu mencari rempah-rempah, yang ini ya tujuan utamanya. Kemudian adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah mata angin, kemudian mesiu ya sebagai perlengkapan persenjataan, dan teknik pembuatan kapal sehingga mereka bisa melakukan pelayaran atau mengarungi samudra. Selanjutnya masih di muatan yang sama ya, bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia yang pertama adalah bangsa Portugis ya. Tahun 1511 itu bangsa Portugis tiba di Selat Malaka yang di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kemudian dilanjutkan dengan bangsa Spanyol tahun 1521 di Maluku Tidore, dan Spanyol ini berhasil meninggalkan Indonesia berkat perjanjian Saragossa ya. Jadi antara Spanyol dan Portugis ya terjadi perselisihan sehingga menyebabkan Spanyol itu harus kembali ke negaranya ya melalui perjanjian Saragossa, sedangkan Portugis masih tetap di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini datang ke Indonesia pertama kali pada tanggal 27 Juni tahun 1596 di Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian dilanjutkan dengan bangsa Inggris. Tahun 1811 itu berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tuntang yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles ya. Kemudian selanjutnya pemerintahan Belanda di Indonesia. Guru mulai dari Belanda ya. Kalau Portugis dan Spanyol sudah pernah kalian tonton sebelumnya ya di video pembelajaran sebelumnya. Sekarang Bu Guru mulai dari pemerintahan Belanda ya. Jadi Belanda itu paling lama menjajah Indonesia, anak-anak, kurang lebih sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Bangsa Belanda itu datang pertama kali, Bu Guru sebutkan tadi, tanggal 27 Juni tahun 1596 di Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Awal mulanya tujuan mereka datang ke Indonesia itu adalah sebenarnya untuk berdagang. Namun kemudian berubah menjadi ingin menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, untuk melancarkan aksi mereka, mereka membentuk kongsi dagang, anak-anak. Kongsi dagang itu namanya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan yang dipimpin oleh J.P. Quine ya. Nah, ini lambang daripada VOC, anak-anak ya, kalian bisa lihat di sana. Kemudian VOC ini didirikan tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, untuk melancarkan aksinya tersebut, VOC diberikan hak oleh pemerintah Belanda. Namanya adalah hak istimewa VOC atau hak oktroi. Yaitu yang pertama, VOC berhak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi, masyarakat Indonesia itu harus menjual rempah-rempahnya hanya kepada pihak Belanda. Kemudian yang kedua, berhak untuk mencetak uang. Yang ketiga, berhak untuk mendirikan benteng pertahanan. Yang keempat, berhak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Nah, agar monopoli perdagangan VOC tersebut berjalan dengan lancar, maka VOC melakukan pelayaran hongi, anak-anak. Yaitu pelayaran untuk mengawasi penjualan rempah-rempah di Indonesia. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang menjual rempah-rempah ke pihak lain, itu akan diberikan hukuman.
VOC akhirnya mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 karena banyak pegawai VOC yang korupsi dan juga mendapat penentangan dari atau pemberontakan dari rakyat Indonesia karena merasa rakyat itu sudah ditindas ya oleh VOC itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah pemerintahan setelah VOC dibubarkan, maka diangkatlah Daendels anak-anak. Ya, Daendels ini ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Belanda sudah memperkirakan bahwa Inggris akan menyerang Indonesia, ya, khususnya Pulau Jawa. Kemudian Daendels mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama adalah menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rogdi, kemudian membangun benteng pertahanan, membuat jalan raya dari Anyer sampai Penarukan, membangun pabrik senjata, dan menetapkan kontingenten atau pajak penyerahan hasil bumi. Ya, ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Daendels, terutama ini anak-anak yang terkenal, ini kerja paksa atau kerja rogdi. Jadi masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah, ya. Akan tetapi pada tahun 1811 Inggris akhirnya berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia melalui perjanjian Tuntang, ya. Akhirnya Inggrislah yang menguasai Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, ya. Jadi mulai tahun 1811 Indonesia itu diperintah oleh Inggris, ya. Apa saja kebijakan yang dilakukan Thomas Stamford Raffles? Yang pertama, bersama dengan Arnoldi menemukan bunga bangkai raksasa terbesar di dunia. Namanya bunga Rafflesia Arnoldi, ya, Bu Guru salah ketik ini. Nanti diperbaiki ya, Rafflesia Arnoldi atau bunga bangkai. Kemudian yang kedua, menulis buku yang berjudul History of Java, jadi sejarah Pulau Jawa. Yang ketiga, mendirikan kebun raya Bogor, ya. Kemudian yang keempat, menghapus kontingenten menjadi Landgraf system atau sistem pajak tanah, ya. Kemudian ya, tahun 1816 kurang lebih sekitar 5 tahun ya anak-anak ya. Akhirnya Inggris harus pergi dari Indonesia karena Belanda kembali menjajah Indonesia. Melalui perjanjian London ini, Inggris dipaksa untuk meninggalkan Indonesia, anak-anak ya. Kita kembali dijajah oleh Belanda, makanya Belanda paling lama menjajah negara kita. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya tentang peristiwa sejarah, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya, anak-anak ya. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang informasi penting dalam teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Yang Bu Guru jelaskan tadi itu adalah teks narasi sejarah, anak-anak. Teks narasi sejarah itu adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut bisa disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Struktur dari teks narasi sejarah itu antara lain yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini merupakan pembuka dari teks sejarah. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa, yaitu merupakan bagian isi daripada cerita tersebut. Yang ketiga, yaitu reorientasi, adalah komentar pribadi penulis. Yang ini boleh ditulis, boleh tidak, anak-anak ya. Selanjutnya, melalui teks narasi sejarah ini, kalian akan mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kita bisa mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nah, mengelompokkan informasi teks narasi sejarah, tadi Bu Guru sudah bilang dengan membuat kalimat tanya, ya. Atau sebelum kita menulis kalimat tanya, kalian harus mengetahui dulu kata tanya. Ini sudah pernah kita jelaskan, kita bahas ya. Ada 5W, 1H. W yang pertama yaitu what, apa. Itu digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks sejarah. Kemudian ada di mana atau where, itu adalah tempat berlangsungnya peristiwa sejarah. Kemudian yang C, kapan atau when, itu adalah untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Kemudian siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku dalam peristiwa sejarah tersebut. Yang kelima selanjutnya adalah mengapa atau why, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa sejarah. Kemudian bagaimana atau how digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa sejarah. Nah, Bu Guru kasih contoh ini anak-anak ya. Nah, di sini ada teks yang berjudul, enggak ada judulnya anak-anak ya, kalian baca sendiri. Ya, silakan dibaca dengan mendetail. Nah, untuk menemukan informasi yang penting yang ada dalam teks tersebut, Bu Guru sudah siapkan kalimat tanyanya. Nanti kalimat tanya ini silakan kalian jawab sendiri ya.
Di sini ada kata tanya kapan, kemudian ada bagaimana, ada siapa, ada apa, dilengkapi dengan tanda tanya. Nah, setelah kalian menjawab kalimat tanya ini, kalian akan menemukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan. Tapi ingat, teks bacaan ini harus dibaca dengan seksama. Nanti kalian kirim hasilnya di Classroom anak-anak, ya. Selanjutnya kita menuju ke muatan IPA. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Jadi wujud benda itu ada 3 anak-anak. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas, ya. Ciri-ciri dari benda padat itu adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Saat penyusunnya itu tersusun sangat rapat. Gaya tarik saat penyusunnya itu sangat kuat. Contohnya pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil, dan masih banyak yang lainnya. Benda cair itu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat meresap melalui celah-celah kecil yang disebut dengan daya kapilaritas. Contohnya adalah air, sirup, susu, dan minyak. Kemudian benda gas. Benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap, anak-anak. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuknya sesuai dengan wadahnya, dan saat penyusunnya itu sangat berjauhan, berbeda dengan saat padat tadi. Contohnya adalah oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Nah, ini Bu Guru berikan salah satu contoh. Nah, di sini ada gelas. Gelas ini merupakan salah satu contoh benda padat, anak-anak. Kemudian air yang ada di dalamnya itu adalah benda cair. Jadi, air yang ada di dalamnya itu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, karena airnya ditaruh di dalam gelas, maka bentuk air seperti bentuk gelas. Kalau ditaruh di dalam botol, airnya berbentuk seperti botol. Oke, anak-anak. Bu Guru lanjutkan ke perubahan wujud benda. Ya, yang pertama, Bu Guru akan hanya bahas 3 saja perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah es batu, ya. Kemudian mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya adalah es krim yang meleleh. Menguap itu adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda gas. Contohnya adalah air yang mendidih, anak, ya. Nah, Bu Guru rasa ini sudah sering ya kita bahas, jadi Bu Guru tidak terlalu banyak untuk menjelaskan. Kita menuju ke muatan SBDP, tangan nada diatonis mayor dan minor, ya, masih sama dengan materi waktu semester 1. Tangan nada diatonis itu memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan. Tangan nada diatonis ini dibagi menjadi 2, yaitu tangan nada diatonis mayor dan minor. Kedua tangan nada itu memiliki jarak nada atau interval yang berbeda. Kalian lihat di sini tangan nada mayor itu memiliki jarak 1,1,5, 1,1,1,5. Kemudian kalau tangan nada diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1,1,5, 1,1. Lagu wajib. Ya, apa itu lagu wajib? Lagu wajib itu adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Tadi Bu Guru sudah jelaskan tentang teks narasi sejarah. Jadi, biar kita lebih menghayati, maka kita mempelajari lagu wajib, ya. Bagaimana ciri-ciri lagu wajib? Yang pertama, lirik lagu wajib ini bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib ini menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Lagu-lagu wajib itu diajarkan dan dipelajari serta dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini salah satu contoh lagu wajib anak-anak. Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nanti Bu Guru akan perdengarkan kepada kalian bagaimana nada daripada lagu wajib ini, Rayuan Pulau Kelapa. Jadi kalau kalian sudah menyanyikan, kalian akan merasa sangat anak-anak bangga dengan perjuangan para pahlawan, ya, yang sudah bisa membuat Indonesia menjadi merdeka. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran Bu Guru kali ini di subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.